Ya oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep dan juga buku yang berjudul The Wealth of Nations karya Adam Smith. Di mana buku ini diterbitkan pada tahun 1776 dan sering dianggap fondasi bagi ilmu ekonomi dan juga paham kapitalisme. Ya, bukunya lumayan tebal, jadi untuk mengingat kembali ya apa yang saya pelajari, jadi saya membuat video ini untuk menjelaskannya kepada orang lain agar saya bisa mengingatnya lebih dalam. Jadi langsung saja kita bahas mengenai salah satu hal yang paling menarik dan juga paling terkenal dalam buku The Wealth of Nations ini, yaitu mengenai invisible hand atau tangan yang tidak terlihat. Jadi menurut Adam Smith, konsep ini adalah sebuah atau suatu individu yang mengejar kepentingan pribadinya di sebuah pasar bebas, yang dimana tanpa intervensi dari pemerintah yang secara berlebihan dan secara tidak sengaja menghasilkan manfaat yang lumayan besar bagi masyarakat. Jadi mekanismenya yaitu para produsen yang berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dan juga konsumen yang berusaha untuk memaksimalkan kepuasan yang mendorong alokasi sumber daya yang lebih efisien, seolah-olah dipandu oleh tangan yang tidak terlihat atau konsep invisible hand yang kita bahas ini. Di mana ada juga konsep lain yang di buku ini yang mengenai tentang pembagian kerja. Adam Smith dalam buku ini membagikan bahwa pembagian kerja itu merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan produktivitas para pekerja. Sebagai contoh, pabrik jarum pentul yang dimana satu pekerja tunggal mungkin hanya bisa membuat beberapa pentul saja dalam sehari. Tapi jika pekerjaan itu dibagi menjadi serangkaian tugas yang lebih spesifik, ini akan meningkatkan produktivitas produksi. Contohnya ada yang fokus untuk menarik kawat, memotong, dan juga ada yang lebih fokus dan juga mengerjakan satu pekerjaan, yaitu menajamkan kawat tersebut. Di mana dengan cara ini dapat menghasilkan lebih banyak produksi jarum pentul ketimbang satu orang mengerjakan semua hal, yang dimana mereka tidak bisa mengasah skill mereka secara lebih mendalam. Karena ketika satu pekerja ini mengerjakan hal yang sama secara berulang kali, mereka akan spesialisasi di bidang tersebut. Mereka akan master di pekerjaan, contohnya memotong kawat. Mereka akan meningkatkan skill mereka setiap harinya dalam hal memotong kawat saja. Di mana pekerjaan yang lain diberikan kepada pekerja yang lainnya yang bisa meningkatkan spesialisasi pekerjaan mereka masing-masing. Tapi berbicara juga soal kekayaan suatu negara, berbeda dengan kaum merkantilisme. Smith berpendapat bahwa kekayaan sejati sebuah negara tidak terletak pada timbunan logam ataupun aset yang mereka timbun, melainkan kepada kemampuan produktif tenaga kerja suatu bangsa tersebut, dan juga efisiensi dalam produksi dan juga pertukaran barang dan jasa. Jadi semakin besar dan juga efisien produksi nasional negara tersebut, maka negara tersebut akan semakin kaya. Buku The Wealth of Nations ini memiliki dampak yang revolusioner di zaman sekarang ini, di mana buku ini secara efektif menjadikan ekonomi sebagai disiplin ilmu yang terpisah dan juga sistematis. Ide-ide Adam Smith tentang persaingan dan juga pasar bebas, dan juga peran minimal pemerintah menjadi fondasi bagi sistem ekonomi kapitalis yang dominan hingga saat ini. Tapi meskipun demikian, ide-ide dalam buku ini juga memicu perdebatan. Kekuatan tangan tak terlihat atau invisible hand seringkali dipertanyakan saat krisis ekonomi atau saat ketidaksetaraan sosial yang parah, yang kemudian melahirkan mazhab ekonomi yang baru. Contohnya seperti Keynesianisme, di mana hal ini mendukung intervensi pemerintah, dan juga Marxisme yang mengkritik eksploitasi dan juga kapitalisme. Jadi singkatnya, bisa dibilang buku ini adalah sebuah teks fundamental yang mengubah cara orang memandang sebuah produksi. Ya, mungkin itu saja hal yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin kedepannya kita akan bahas lagi mengenai buku ini kalau ada kesempatan. Jadi sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.